gimana sih? Sudah tertulis kan? Belum apa-apa sudah kejang-kejang, Bepan. Disantai kan? Belum apa-apa sudah kejang-kejang, tenang aja. Lu tuh sama HB Bedara tuh beda ya? Beda. Oh. Beda. Itu orang gak jelas itu alat Habib berdarah tuh. Gak jelas kenapa berantem lu? Keles ya. Dia karena kalau nggak dia keluar dari klan Bedara kan dah. Keles ya. Dikeluarin Bedanya dia terlalu OP gitu. Masa debat sama Nandar langsung diblokir paginya. Hah? Terus nggak jelasnya di mana? Siapa yang blokir? Siapa yang blokir? Gua yang blokir. Mana ada gua blokir siapa Sair Berdarah, gua debat aja gak akan pernah. Justru Domini gua ya HB pengen itu. kalau berani ayo debat PK 1 lawan 1. Oh ini ada. kata netizen gue lu si HB itu katanya sama Ya, orang. iya. Ya ini. Bengak. Ngapain sih ngaku aja? Iya si Dubur Berdarah ini. Gue orangnya polos, kalau orang bilang A gue A gitu kan. Iya dia clash sama si Sair Berdarah, makanya dikeluarin ya. Premi. Lah buktinya namanya ganti. Bukan 2,5 lo, 1,5. 2,5. 2,5 coba aja lihat nanti ini. Ini satu menit ini. Belum Udah 1 menit. selesai ini. Enggak, maksudnya 5 menit aja nggak sih biar gak repot. Nanti kan bisa. Itu bisa panjang fokus itu, kepanjangan itu. Enggak, maksudnya 5 menit lu bagi 2 gitu. 5 menit. Iya itu kita bagi kependekan 2. kalau itu, karena baru ngomong aja sudah ini sudah selesai. Gua baru ngomong sudah 5 menit. Ya gak apa-apa nanti bisa. Udah gak usah takut lah, lu mau debat apa mau ini 7,5 aja itu waktu enak. Ya wes lah, atur lah. Pokoknya saya ngikut aja lah, ikutin adik-adik. Masa 2,5 ya? Ini udah 30 detik. Coba aja, coba. Belum. Ini kan 5 menit nih. Ini 2,5 sisa menit. waktunya 30 detik. Nanti setelah ini, nanti lihat kita rayakan kemenangan tuh. Kan ada tuh setelah itu, rayakan kemenangan biasanya. Kemenangan siapa? Atau biasanya. Nah, coba lihat nih ya. Pores lihat ya. Enam, 4, Nah, coba habisin lihat, coba. 1. Tuh, lihat ya. Oh anjir 3 menit bre. Iya, 8 menit ya. berarti. Udahlah. Iya pas berarti. 8 menit bagi Mantap. 8 menit bagi 2. Kalau 8 menit bagi 2 aku masih ini. Kalau 5 menit bagi 2 itu aduh, gua diam aja udah sudah. Ya makanya. Enggak lah, gua dikit-dikit karena kan banyak datanya Enggak banyak. apa-apa, Res. Pokoknya lu mau ambil semua juga enggak apa-apa. Tenang aja. Bebas kita. 1 orang maksimal. Kalau 8 menit sendiri gue puter lagu setengah 4 menitnya gue puter lagu. Ngomong apa gue 8 menit Sama tadi? Bang Bevan juga punya lagu nanti. Ngomong apa gue 8 menit maksudnya kepanjangan bre maksud gue. Oke, lanjut. Siapa yang duluan nih? Apa lanjut ini 2 menit? Enggak ditungguin ya? Belum ya? Ya enggak usah, Sekarang ini ya? makan contoh itu mah. Ini kan Silakan kalian duluan lah. Islam aja. Oh, Itu oke. contoh, Res. Silakan. Oke, tunggu dulu siapa mulai? Ya, lu dulu. Kalian. Kalian kita dulu, Res katanya. Oke siap. kalian katanya Bang. Oke, terima. Udah gue? Saya. Aku aja yang jambak ya. Silakan. Terima. Res, gas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis terdepan Triun Share Comment Center dan juga majelis TikToknya Kanda Yonat. Berjumpa kembali dengan kami sudah lama sekali ya. Kalian tidak melihat duetnya Kores dan Kanda Yonat di sini, seorang evangelis yang dimana korban kita di tahun 2025 ujung ini adalah Oki dan Bevan kawan-kawan. Ini akan menjadi korban kita dalam memberitakan kabar baik tentang topik siapa yang dinubuatkan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah di sini
Kita nanti akan menyajikan data ya kawan-kawan ya, terutama tentang Nabi kita Muhammad SAW, ciptaan yang paling mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanti akan terbukti memang sudah dibuatkan di dalam kitab PL dan PB. Walaupun kitab PL dan PB ini baru ada kapan tahun, tapi masih ada jejak-jejak kebenaran di dalamnya. Nah, jejak-jejak kebenaran itu ada nubuat tentang Nabi kita. Nanti kita akan melihat bagaimana Oki dan Bevan ini mati-matian menyangkal apa yang tertulis dari kitabnya sendiri. Dan Oki hati-hati, jangan sampai terjadi sebagaimana di dialog sebelumnya, lo sempat keluar dari Kristen gitu. Semoga lo udah baptis ulang sekarang. Semoga udah baptis ulang sekarang ya. Oke, ya bagaimana nubuatan yang ada di dalam kitab-kitab yang kita temukan di perjanjian baru tentang Nabi kita Muhammad SAW, ikhwan. Perhatikan di sini ya, perhatikan kawan-kawan. Gua akan membawakan dua hal yang spektakuler. Biasanya dipakai jadi hujatannya para penghujat Islam. Tapi karena ini Kores yang bawa, ini menjadi senjata mematikan yang nggak akan bisa dibantah oleh para penghujat. Stay tune. Pertama, gua kasih yang kemarin gua pakai buat bubukin Sofiatul, yaitu KPR 323. Nah, di sini bisa dilihat kawan-kawan. Ya, KPR 323 dikatakan begini. Kita baca dari 21 dulu ya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi Yesus itu ada di sorga posisinya ya, sampai waktu pemulihan. Kalau semua dunia udah pulih baru dia turun, gitu kisahnya. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi, perhatikan kawan-kawan Kristen, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi kalau ada ya Nabi nggak didengerin perkataannya malah dihujat-hujat, itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa umat kita ini? Ini Petrus, umatnya Petrus siapa? Umat Kristen. Mau Yahudi boleh, Yahudi dan Kristen silahkan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa Nabi yang membasmi umat Yahudi dan Kristen yang tidak mau mendengarkan risalahnya beliau? Siapa itu? Biar nanti kawan-kawan Kristen sendiri yang menjawab gitu. Kalau misalnya Yesus ya silahkan, monggo di mana datanya. Kalau misalnya Nabi Musa silahkan. Intinya ini umat Kristen atau Yahudi bakal dibasmi, dibantai atau dimusnahkan, gitu ya. Jadi ini salah satu nubuatan yang ada di dalam kitab sucinya Kristen sendiri yang mengarah kepada Nabi nanti namanya. Berikutnya kawan-kawan perhatikan. Yesaya 9 nomor 6 ya. Ini punya Yahudi. Yesaya 9 nomor 6. Ini gue kasih tahu namanya langsung. Di sini dikatakan ada nubuatan seorang anak akan dilahirkan bagi kita. Dan authority atau pertanggungjawaban itu akan berada di atas shoulder, bahunya. Dan penasehat ajaib Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal akan memanggil dia Raja Damai. Bukan, Pangeran Kedamaian, ya, Pangeran Kedamaian. Nah, perhatikan di sini, Bre. Yesaya 9 nomor 6 yang biasa digadang-gadang oleh Yesus, ternyata ini digenapinya oleh siapa? Nabi Muhammad SAW mengusap kepalaku, kemudian beliau mendoakan keberkahan bagiku. Sesudah itu beliau berwudu, minum sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau. Aku melihat cap kenabian beliau terletak di antara kedua bahunya, kira-kira sebesar telur burung. Dar! Yesaya 9 nomor 6, ternyata itu untuk Nabi kami Muhammad SAW. Silahkan bantah mati-matian, Mabre. Yuk gas, Kanda. Baik, terima kasih ya. Masih tersisa waktu 3 menit. Saya akan sedikit menambahkan aja di sesi berikutnya baru saya akan memberikan data dan literasi yang terbukti di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Sekarang mudah-mudahan cukup waktunya, yaitu Wahyu 3 nomor 14. Ya, baca baik-baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah.
Dalam bahasa Yunaninya, Kaito angelates ecclesias laodikion grapson tadelegei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Maka pertanyaan buat orang Kristen adalah siapa amin? Yang dimana di dalam Wahyu 3 nomor 14 di situ dikatakan he arke tes ketisios tauteo. Dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Di dalam sejarah muka bumi yang serba terang ini, saudara-saudara yang terkasih, tidak pernah ada satupun manusia di muka bumi yang digelari al-amin kecuali adalah baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristen mengatakan ini adalah Yesus. Tunjukkan selama Yesus hidup di dalam gospel pernah dipanggil oleh murid-muridnya, oleh kaumnya sebagai al-amin. Tidak pernah ada. Selama Yesus hidup hanya disebut nabi. Matius 21 nomor 11, inilah Nabi Yesus. KPR 3:13, Yesus adalah hamba yang dimuliakan. Di mana ada Yesus dipanggil sebagai Al-Amin, sebagai Ho-Amin di dalam gospelmu. Sejarah membuktikan yang disebut sebagai Amin itu hanyalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu data. Di sesi berikutnya saya akan ambil data-data lain yang dapat membuktikan kalau itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian kalau percaya bahwa Ho-Amin di situ adalah Yesus, mati kutu, karena di situ dikatakan ciptaan Allah. Tapi kalau kalian merujuk percaya bahwa itu adalah Nabi Muhammad, maka kalian pun mati kutu, karena solusinya adalah satu, yaitu kalian bertobat, menerima kebenaran Islam. Cederkon. Terima kasih. Nah, aku jarang tuh bawa al-amin. Ayo. Silakan. Yuk, gas. Bang Bevan duluan, silakan Bang Bevan. Iya, gue jadi ingat al-amin itu ada khalifat namanya ini teman-teman, Ar-Rasyid, ya, yaitu seorang ulama khalifah yang dalam tanda petik ya dia punya seksual yang beda gitu. Gue nggak tahu apa itu juga mau dipaksain sama Nanda. Oke. Salam teman-teman semuanya ya. Malam hari ini ya kita berdiskusi dengan Kores sama Nandar. Temanya adalah yang mana yang dinubuatkan, baik itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apakah Yesus atau Muhammad? Jadi saya melihat mereka tadi ini ya teman-teman seperti melakukan lawakan ya. Mereka bawa kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu berbicara tentang eskatologi bukan nubuatan. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Namanya orang berusaha ya, sedang berusaha, sedang mencari-cari ya karena nggak ditemukan lagi gitu datanya gitu. Makanya mereka berusaha. Oke. Saya akan paparkan data tentang nubuatan Yesus ya di dalam perjanjian lama teman-teman, beserta penggenapannya. Yang pertama itu ada di dalam Mika 5 ayatnya yang ke-1. Di sini dikatakan, dan engkau hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Jadi yang akan bangkit ini ya permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Di mana penggenapannya? Adanya di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 6. Di sini dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi nubuatan itu seperti ini teman-teman. Ada yang menubuatkan, ada yang menggenapi. Si Kores tadi bawa nubuatan, tiba-tiba bawa telur katanya ada telur yang digenapi oleh Nabi Muhammad. Ya, ini bagi kita suatu kelucuan ya. Jadi penggenapannya itu telur teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya itu kan usaha mereka juga ya. Ingin membenarkan nabinya dengan
penggenapannya adalah telur gitu loh teman-teman. Ini bagi saya lucu sih, tapi ya apa daya ya, mereka membawanya itu sebagai penggenapan telur. Oke, selanjutnya di dalam Yesaya 53 ini ya, kalau kita baca Yesaya 53 itu banyak sekali ya teman. Aduh, gua blur pula nih. Aduh, kok ngeblur sih? Ya, Yesaya 53 ayat 4 ya sampai dengan 5. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ia tanggung, kesengsaraan kita lah yang ia pikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Pengenapannya ada di Matius 16 ayat 21. Ya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Jadi saya buat 2 nubuatan dulu ya teman-teman, supaya Bang Oki juga dapat waktu. Ya, kalau saya babat semua nanti Bang Oki mau ngomong apa teman-teman ya. Jadi Bang Oki silakan ambil alih waktunya, 2 dulu nih dari saya. Silakan Bang Oki. Oke, ya memang kalau kita lihat ya, kawan-kawan kita ini terlalu pede ketika mereka bilang segala yang tertulis di dalam Alkitab itu menubuatkan kepada nabi mereka. Yang pertama saya mau tegaskan, di dalam Alkitab tidak pernah menubuatkan nabi dari tanah Arab. Ya, itu yang pertama. Oke, terkait dengan KPR 3 ayat yang ke-23 itu adalah nubuatan di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 19. Jadi jangan pede-pede kali. Ya, itu tidak merujuk kepada Nabi Muhammad, Bang Kores. Ya, itu kalau kita lihat di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 19, tapi ini saya sebenarnya belum wajib membantah ya, karena ini masih opening statement saya harus menjelaskan iman saya, tapi saya mau bantah dikit. Terus di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 itu juga tidak merujuk kepada Nabi Muhammad. Itu gelar-gelar yang disematkan kepada Tuhan Yesus. Misalnya kalau kita buka di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9, Roma 5 ayat yang ke-1. Tapi setelah ini saya akan paparkan data-datanya, karena ini masih opening statement. Kasihan, nanti cepat banget selesainya, pelan-pelan, santai. Iya, gitu. Nah, jadi teman-teman, kita harus tahu ya teman-teman ya, segala sesuatu yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada satu nama. Itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita lihat misalnya di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-7, belum dibawain tadi ya kalau nggak salah ya. Yesaya 9 ayat yang ke-7, kita bukakan datanya. Yesaya 9 ayat yang ke-7. Kita bukakan datanya dulu, teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya. Yesaya 9 ayat yang ke-7. Kita bukakan datanya ya teman-teman ya. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Segala sesuatu ini digenapkan. Misalnya di dalam Matius 1 ayat yang ke-1, kita bukakan ya. Matius 1 ayat yang ke-1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tidak merujuk kepada inilah silsilah Nabi Muhammad, enggak ya. Jadi segala sesuatunya itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan terlalu pede Bang Kores dengan Yonatan Andar ya. Kita lihat lagi misalnya di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Mazmur 16 ayat yang ke-10 kita bacakan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Ini digenapi di mana? Kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-9. Matius 28 ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekati dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi segala sesuatu nubuatan itu merujuk kepada Tuhan Yesus, tidak merujuk kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, bukan menista atau apapun, tapi di dalam Alkitab kami tidak pernah menubuatkan Nabi dari tanah Arab. Ya, di dalam Alkitab kami tidak pernah menubuatkan Nabi yang lahir dari tanah Arab. Setelah ini kita akan buka datanya KPR 3 ayat 23, Yesaya 9 ayat ke-6.
Kita akan tanggapi menggunakan data dan dalil. Karena ini masih opening statement saya tidak menunjukkan data dan dalil dulu. Saya cuma mau menunjukkan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada satu pribadi, satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak merujuk kepada nabi-nabi yang berasal dari tanah Arab. Ya, seperti data-data yang sudah saya bawakan. Silakan Bang Bevan kalau mau diambil Bang Dominik silakan. Iya. Ada waktu 4 Jadi tadi Nandar kalau nggak salah Wahyu 3:14 itu jawabannya ada di 2 Korintus 1 ayat 20. Mungkin Nandar kurang baca kali ya. Tapi nanti akan kita presentasikan karena ini waktu mereka. Silakan. Suara lu nggak ada, Kores? Dimulai Gimana? lagi silakan. Ternyata nggak ada jawaban. Lo kan masih opening statement Pak, kami pun. Oh iya, siap. Jangan punya tendensi untuk bertanya, sabar. Oke, gas. Sabar ya. Ya. Oke, silakan. Tes, aku dulu ya, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya apa, jawabnya apa. Semakin yakin dengan Quran surat As-Saff ayat ke-9. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Nabi Muhammad diutus dengan membawa 2 instrumen, yaitu petunjuk dan agama yang benar. Implikasinya adalah dimenangkan atas segala agama yang ada. Secara historis, itu tidak pernah ada. Yesus ketika hidup di zaman Yesus tidak pernah disebut Al-Amin. Tidak pernah disebut Ho-Amin. Tadi saya mendengar selintingan, dalam Korintus. Kamu tahu Korintus itu ucapan siapa? Ucapan orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yang saya tanya itu, di mana di dalam gospel ada orang yang menyebut Yesus, wahai Al-Amin, wahai Ho-Amin nih. Kalau Nabi Muhammad itu disebut sebagai Al-Amin, secara historis diakui oleh orang beriman maupun oleh orang-orang kafir. Ini baru satu fase, yaitu tentang Al-Amin. Saya tunjukkan ya. Ini dalam Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Mubarakfuri ya. Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi Muhammad itu disebut apa di sini? Inilah Al-Amin, orang yang amanah. Makanya saya ingin ada pembuktian terbalik, di mana Yesus disebut Al-Amin oleh orang-orang yang hidup dan pernah bertemu langsung dengan dia. Itu saja pertanyaan saya. Saya tidak bertanya ini dan tidak bertanya itu. Ini baru satu fase pembuktian kalau Wahyu 3 nomor 14 Ho-Amin di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau merujuk kepada Yesus kalian blunder. Kenapa blunder? Ternyata Yesus adalah ciptaan. Res, lanjut. Aku akan ngejar itu aja dulu. Kalau mereka ini, silakan Res. Mantap. Jadi kawan-kawan kita sudah melihat bagaimana Bevan beberapa puluh detik ngeblank dia mau ngebantah gimana. Karena dalil yang mereka agung-agungkan ternyata runtuh di tangan Kores dan Kandayonat, yaitu Yesaya 9 nomor 6 gitu kan. Runtuh di sana. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus nggak punya tanda di bahu. Nggak punya dia tanda di bahu, nggak ada gitu kan. Mau gimana bisa menang lawan Nabi kami? Nabi kami udah dibilang ada tanda di bahu. Yesaya 9 nomor 6 berkata ada tanda di bahu. Udah kelar perkara. Satu ya, terbukti. Gue bilang juga kalian itu akan mati-matian ngebantah ini. Akan mati-matian kalian. Jadi semangat ya malam ini ya. Karena akan kami siksa dengan fakta-fakta yang ada gitu loh. Berikutnya, KPR 323. Bukan nabi dari Arab, Sekarang nabi mana yang ada di Israel yang ngebantai Yahudi dan Kristen? Sebut nama nabinya siapa? Yesus ngebantai Yahudi dan Kristen. Oh oke. Kalau gitu Yesus nggak kasih. Hancur sudah Yesus yang penuh kasih ini image-nya. Kan gitu? Iya nggak? Tinggal sebut aja namanya siapa. Ada seorang nabi, kalau perkataannya nggak akan diikutin, kalian dibantai. Kalian dibantai, dibilang di situ. Sebut namanya siapa? Sofiatul gue kasih 1,5 jam melayang-layang di permukaan air dia gue bikin. Ini lagi aduh Bevan sama Oki ini. Kemarin sore mau coba-coba ngelawan, mau coba-coba ngebantah nubuatan Nabi kami di kitab kalian ya. Nggak bisa bre. Ayolah bre.
Ini gue masih berbuat baik ya. Gue mengasihi kalian. Gue belum masuk bahwa ada juga loh nubuatan tentang Yesus di dalam PL dan PB, ada loh. Tapi belum gue keluarin. Ada 2 krom di sini gue siapin ini. Gue masih baik nih. Gue mau nanya dulu, kalau memang KPR 323 bukan Nabi Muhammad, siapa Nabi yang ngebantai Yahudi dan Kristen? Petrus kan ngomong umat kita nih, siapa namanya? Satu putaran loh. Yang kedua, kalau memang Yesaya 9 nomor 6 itu buat Yesus, mana tanda di bahunya? Kalau di Islam kan itu tandanya sebesar telur burung tuh, kelar. Kalau Yesus tanda di bahunya apa? Apa tandanya? Pengen tahu gua. Gitu loh. Yang namanya tanda pasti ada bentuk. Kalau nggak ada bentuk namanya roh. Apa tandanya roh di bahu gitu kan? Nggak mungkin kalau tandanya roh di bahu. Jadi please lah kawan-kawan Kristen ayo dijawab gitu loh. Kalau enggak ini jadinya ya saya 9 nomor 6 sama KPR 323 jadi milik Islam ini. Masa Oki mau dibaptis 2 kali? Kemarin udah keluar Kristen. Sekarang nanti mau keluar Kristen lagi ini. Ayolah. Sip. Lanjut Res. Oh masih ada ya? Oke. 3 menit. Oh iya 3 menit. Nah berikutnya ya kawan-kawan ya. Karena waktu banyak juga. Jadi gue agak bingung di sini. Apa gue bawain aja? Gue dilema sebenarnya. Gue dilema di sini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita bawakan aja. Untuk ini ya, untuk apa memperpanjang waktu. Ada juga nubuatan Tuhan atau Allah palsu di dalam perjanjian lama. Ada itu nubuatannya. Nubuatan Allah palsu. Nah, di mana itu nubuatannya Allah palsu Kores? Nah, itu ada di sini kawan-kawan. Kalian bisa melihat di Ulangan 7 nomor 4 ya kawan-kawan, bisa dilihat sini. Ini gue nggak bertanya ya, ini gue pengajaran. Ulangan 7 nomor 4 silakan dibuka. Jangan kejang-kejang yang di bawah ya. Ini akademis. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki, ya, anak laki-laki ini menyimpang. Bukan orientasi seks, tapi menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Nah ini, siapa nih anak laki-laki yang menyimpang ini nih? Siapa nih anak laki-laki? Tadi Oki udah buka tuh datanya. Di Matius. Nah di sini, Matius 1. Hati-hati Oki. Ini nubuatan Tuhan palsu kalau dipaksain Tuhan ya. Ini nubuatan terjadi kalau dipaksain Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak siapa Oki? Anak Daud. Daud ini cowok, Yesus cowok. Hati-hati Oki. Ini nubuatan Tuhan palsu loh. Jangan dibawa ini. Malah bawa silsilah. Udah dikatakan begini loh. Nih. Mana tadi? Nah ini. Mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang. Jadi akan ada anak laki-laki dibuat menyimpang ini Oki dan Bevan. Hati-hati ini jadi Allah lain loh. Ini buatan ini loh, berbahaya. Wah anjir ketar-ketir ini Kristen ini. Ketar-ketir ini Kristen ini nubuatan Tuhan palsu loh. Perdana keluar di Argumen Kores tanggal 29 bulan Oktober 2025. 2201. Cederkon. Selamat datang di kebenaran. Waduh, double-double. Tadi gue mau baik tadi, tapi cuma waktunya panjang ternyata. Jadi gue keluarin deh satu gitu. Lihat tuh tab gue tuh. Banyak banget tabnya. Udah siap dikeluarin semua ini. Tapi intinya 2 itu aja dulu yang dijawab ya kawan-kawan ya. Ya saya sedang nomor 6. Mana tandanya? KPR 323 siapa namanya gitu. Itu ampe lu ulang tahun gua tanya. Thank you. Mantap. Oke, silakan Bang Bepan duluan atau aku duluan Bang? Saya dulu Bang, saya dulu. Boleh silakan. Udah. Ayo, terima. Kores. Ya, oke. Udah. Oke. Jadi Kores bawa Yesaya 9 ayat 6 ya teman-teman. Kita lihat dulu nih, apa sih isinya? Bisa jadi tompel ya penenggenapan. Kita baca ya teman-teman. Yesaya 9 ayat 6.
sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, lambang pemerintahan. Bukan tompel. Lambang pemerintahan kok malah tompel, teman-teman. Sejak kapan ya? Sejak kapan lambang itu jadi tompel? Saya nggak tahu ya. Saya kehabisan kata-kata untuk menjawab. Tompel itu daging tumbuh, Bang Gores. Ampun dah, maksa banget gitu loh. Aduh, ampun. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat. Sorry. Ada tompel itu ada rambutnya di belakang. Masa semua orang yang ada tompel di punggungnya itu mau kita jadikan nabi? Ayolah, bawalah data-data itu yang elegan lah gitu. Masa tompel sih? Lagi bukan tompel juga di situ ditulis lambang pemerintahan gitu loh. Aduh, ampun dah, ampun. Nggak tahu lah mau ngomong apa lagi ya. Dengan bangganya loh ya teman-teman. Di situ tertulis lambang, bukan tompel. Tompel itu daging berlebih. Dan biasanya tompel itu ya, itu ada bulu-bulu tumbuh. Ada bulu-bulu tumbuh di situ tuh. Ya. Terus tadi bawa tentang apa kisah para rasul. Nanti Bang Oki kalau mau nambahin boleh ya. Saya ini sedikit lagi. Ya. Kisah para rasul 3 ayat 23 ya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dari semua Nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah ia telah bernubuat tentang apa ini Bang Gores? Coba Bang Gores dilihat dulu. Akhir zaman, tentang zaman ini. Jadi, aduh, ini bukan tentang Nabi Muhammad Bang Gores. Tentang zaman ini loh, tentang zaman kisah para rasul. Bukan setelah 700 tahun. Aduh. Lanjut Bang Oki, kasihan ini teman-teman ini dah. Oke. Ya, makanya saya sampaikan tadi ya. Di dalam KPR 3 ayat yang ke-23 itu merujuk kepada Sang Mesias. Makanya kita lihat di dalam Ulangan 18 itu jelas ya. Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan ke-19 itu kan nubuatannya. Ya, di dalam KPR 3 ayat yang ke-23. Terus juga di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Makanya saya bilang, jangan bercocok logi. Kalau kita buka ya, Kolose 2 ayat yang ke-9, mari kita buka datanya. Kolose 2 ayat yang ke-9 itu nubuatan merujuk kepada Tuhan Yesus. Gelar yang disematkan kepada Kristus. Astaga. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jedor kawan, selamat datang Bang Karas di kebenaran. Tidak merujuk kepada Nabi Muhammad. Kita buka lagi Roma 5 ayat yang ke-1. Roma 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenaran karena iman, kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi benar apa yang disampaikan Bang Bevan tadi ya, apa yang disampaikan Bang Bevan itu bukan merujuk kepada tompel tadi Bang Kores. Saya juga agak bingung-bingung ya kan. Kok yang ada di belas itu ke tompel gitu kan. Lambang pemerintahan Allah yang biasa tiba-tiba tompel.
Jadi Tuhan Yesus itu betul disebut Allah yang perkasa, Raja Damai. Itu gelar-gelar yang disematkan kepada Kristus, bukan kepada Nabi Muhammad. Nah, Bang Kores tadi bawa-bawa dikit ya tentang hati-hati ada Tuhan-Tuhan palsu. Loh, Alkitab kami juga sudah menubuatkan tentang nabi-nabi palsu. Mohon maaf sebelumnya, ini tidak menghujat agama manapun, tapi Alkitab sudah menjelaskan tentang nabi-nabi palsu. Oke, kita bacakan. Ulangan 13 ayat yang pertama. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, jedor, selamat datang di kebenaran. Dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Alkitab kami sudah menjelaskan tentang ciri-ciri nabi palsu. Pertanyaan saya, ya, kalau kalian bilang itu merujuk kepada Nabi Muhammad, saya cuma minta satu untuk membuktikannya. Apa nubuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kalau kalian bilang itu merujuk kepada Nabi Muhammad, ada nggak nubuatan Nabi Muhammad? Jangan tepuk-tepuk jidat, itu. Kalau kalian bilang segala sesuatu di dalam perjanjian lama itu menubuatkan Nabi Muhammad, berarti kalian anggap Nabi Muhammad ini sebuah nabi. Saya mau tanya, nabi ini salah satunya itu, nabi ini salah satunya bernubuat. Apa nubuatan Nabi Muhammad? Karena saya bisa tunjukkan nabi-nabi, nubuatan nabi-nabi di dalam Alkitab saya bisa tunjukkan data dan dalilnya. Nubuat nabi-nabi di dalam Alkitab saya. Jawab pakai data dan dalil, itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan secara eksplisit data, mau bawa Kidung Agung silakan. Tunjukkan secara eksplisit data. Tunjukkan secara eksplisit data, tertulis letterlex nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab kami. Mau bawa Kidung Agung 5 ayat 16 silakan bawa, biar kubal-bali kau nanti dari situ. Silakan bawa. Ya. Kalau mau bawa Kidung Agung 5 silakan Bang Bepan diambil alih kalau ada pertanyaan ke mereka. Saya belum bertanya. Saya silakan Bang Bepan. Karena saya sedikit nambahin ya terkait nabi yang memperkenalkan ilah lain. Memang itu dinubuatkan, tapi nabi palsu. Ya, nabi palsu. Makanya kalau Yesus dia tidak memperkenalkan ilah lain, justru Nabi Muhammad yang datang dengan memperkenalkan sesembahan yang lain. Makanya ya, kalau kita mau lihat tentang nabi, memang ada dua nabi yang benar. Waktu habis. Dan dua nabi. Ya. Habis depan. Silakan. Res, gak ada perlawanan Res, gue kira hebat Res. Ya, Res aku duluan ya Res ya. Aku duluan ya Res. Itu suara Kores nggak masuk ya? Iya, malah menghujat loh. Nanti balik lagi ke Tuhannya loh itu. Hati-hati. Lanjut. Kita ulangi. Oke. Ya, jadi yang dikatakan Kores dalam KPR 3 itu benar Res. Ini loh ada hadisnya Res. Ya, Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah. Jeder kon. Itu tentang data Kores, nggak dijawab, ya, nggak dibantah. Pertanyaan saya katanya mau dijawab, nggak dijawab juga. Kalau sudah dijawab sebetulnya saya mau membawakan data yang lain. Karena saya belum puas dengan pertanyaan yang saya ajukan tapi belum dijawab, saya nggak bakal lari ke materi saya berikutnya. Karena Oki tadi bilang, ayo Nandar Kidung Agung. Saya nggak bakal mengeluarkan data terkait Kidung Agung sebelum kalian menjawab pertanyaan saya. Nih, saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini adalah siapa? Amin. Dalam bahasa Yunaninya, Kaito angelo tes eklesias Laodikion grapson tade legei ho amen ho martus ho pistos kaya letinos he arketes ketisios tauteo. Di sini dikatakan ho amen. Pertanyaan saya,
selama Yesus hidup di muka bumi yang disebutkan di dalam gospel, pernah nggak dia disebut sebagai Al-Amin atau Ho-Amen? Pernah nggak? Kalau Nabi Muhammad ketika beliau hidup, beliau disebut sebagai Ho-Amen. Dalam bahasa Arabnya itu adalah Al-Amin. Ini ya, Sirah Nabawiyah halaman 76 karya Syekh Mubarak Al-Furi. Inilah Al-Amin, orang yang amanah. Ya, orang yang amanah. Ini literasinya. Ya, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa? Di dalam Wahyu 3 nomor 14. Tunjukkan data dan literasinya. Di dalam gospel ada orang yang manggil Yesus Ho-Amen. Orang yang hidup ya, bukan doktrin ataupun dogma. Yang saya tanya, historis Yesus, adakah satu manusia yang menyebut Yesus sebagai Ho-Amen? Kalau Rabi ada, kalau Nevi ada, ya, kalau Anas ada. Silakan Res, lanjut. Gua nggak bakal ke materi yang lain sebelum mereka jawab. Res, waktu 5 menit, habiskan. Iya. Si Beopan ketar-ketir anjir, makanya nggak hujat dia, bre. Aduh, dibilang tompel lagi. Macam Tuhannya nggak ada tompel gitu loh, bre. Macam Tuhannya nggak ada tompel. Tapi nanti ya, soal tompel nanti dulu gitu. Yang penting intinya kekristenan terguncang malam ini. Karena tanda bahu itu nggak ada di bahunya Yesus. Daki ada mungkin daki, Mbak. Tapi kalau tanda pemerintahan nggak ada, bre. Tanda pemerintahan nggak ada sama sekali, anjir. Masa mau dibilang Yesus? Kan gitu. Nah, sekarang baru kita ngomong tompel. Nah, tompelnya Yesus itu bagus, bre. Tompelnya Yesus itu bagus. Itu ada di Wahyu 19 nomor 16. Tato. Dan pada jubahnya, pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi tompelnya tuh panjang tompelnya tuh. Dari sini. Sini ke sini. Gimana? Awas kena bedet belum? Panjang ke sini dia. Gitu. Sampai bisa dibaca orang itu tompel. Tompelnya sampai bisa dibaca orang, Bevan. Anjir. Makanya jangan ngomongin tompel. Tuhan lu punya banyak. Semua hujatan lu udah Tuhan lu tebus. Ada di diri Tuhan lu. Termasuk tompel gitu kan. Wahyu 19 nomor 16. Lalu kemudian gak punya lambang pemerintahan. Mau dibilang nubuatannya gagal ini Tuhannya. Mau dibilang nubuat. Nama Nabi gak dikasih di KPR 323. Apalah Bevan ini. Gimana lu mau lawan gua? Ditanya nama Nabi gak bisa. Ngutang aja mulu macam dosa lu. Ngutang aja terus kerjanya. Dijawab nama Nabinya siapa? Susah amet. Dijawab. Jangan bahas tompel, Tuhan lu marah nanti di sorga. Gitu. Berikutnya. Kasihan. Kasihan. Berikutnya Kolose 2 nomor 9. Bre, elah. Apalah ini dialog ini. Kolose 2 nomor 9. Ini kan Yesaya ya, Yesaya. Makanya gua nggak mau bawa yang punya LAI, sesat dia. Di Yesaya di sini the mighty God, Allah yang perkasa gitu. Terus dicocokin sama apa ini? Dicocokin sama berdiam secara jasmani seluruh kepeduan ke Allah. Ini apa ini? Ini sama kayak gini anjir. Nih. Setelah habis ya kepenuhan seperti Nabi pulanglah ia. Ini banyak dong semuanya Yesaya 9 nomor 6 ini. Anak-anak lahir semua. Apa ini cocokmologi apa ini? Makanya sebelum lu masuk kemana-mana, tanda lambangnya dulu. Ada di bahunya nggak lambang pemerintahannya gitu. Bukan di paha, kalau di paha tompel. Gitu deh. Jederkon. Roma 5 nomor 1 lagi dia bawa. Roma 5 nomor 1 ini lucu. Roma 5 nomor 1 ya. Nah di sini. Mana dia Roma 5 nomor 1? Kita buka dulu Roma 5 nomor 1. Roma 5 nomor 1. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang ngomong Paulus. Perhatikan apa yang dibilang Yesus. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Jederkon. Ini Paulus. Yesus itu mau bawa pertentangan, bukan damai. Nggak mau dia dimasukin di Yesaya 9 nomor 6. Ngapain dicomot-comot supaya masuk? Orangnya nggak mau, jangan dipaksa. Orangnya nggak mau. Dia nggak mau damai dia. Jangan dipaksain, gitu loh. Terus lu bilang damai sama Allah, apa bedanya lu sama orang-orang yang bukan Kristen coba? Bisa bernapas dalam air lu? Bisa lu nggak makan nasi seminggu? Apa bedanya anjir? Nggak ada beda-bedanya juga.
Dan si Oki ini matinya di sini ya, karena ya ini dan kawan-kawan Kristen juga Islam matinya di sini. Ulangan 13 ya. Nih, lu bawa Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi ya kan gitu, atau seorang pemimpi, perhatikan 5-nya. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Harus mati ini. Harus dihukum mati. Siapa yang dihukum mati, kawanku? Siapa yang dihukum mati? Matius 27:59. Yusuf pun mengambil mayat itu. Yesus lu yang dihukum mati. Ya, selamat datang di kebenaran. Ini nubuatan Tuhan palsu. Salah lu bawa Ulangan 13, salah Oki. Ini Yesus lu dihukum mati. Nabi kami mana ada dihukum mati. Yesus lu dihukum mati. Makanya ini adalah nabi palsu, Yesus itu. Tuh, Ulangan 13. Ini kalau gua lanjut ya, makin sakit nih. Karena lu udah buka, gua buka semua. Nanti dari Ulangan 13 nomor 6 ya, Ulangan 13 nomor 6 sampai ke 9 ya. Ini adalah nubuatan untuk pengikut-pengikut Tuhan palsu. Apa itu? Akhir hidup 12 murid. Apa coba? Mati disalib, mati dipenggal. Apalagi nih? Mati dibunuh, mati disalib lagi, mati dipenggal, mati semua. Mati semua. Ulangan 13 itu untuk Yesus sama murid-muridnya, karena dia mengajarkan. Thank you, Mabre. Pantesan aja mereka kompak pakai kacamata hitam. Tetes air matamu Saya. yang membasahi Saya. Duluan. Saya pakai saya. Oke. Iya. Waktu Saya menangis itu habis. Silakan Bang Beban. Oke teman-teman, kita jawab dulu ya siapa sih ini? Yohanes. Nander aja lah, gua taunya Nander lah. Yohanes. Kita jawab dulu Wahyu 3 ya teman-teman. Oke. Inilah teman-teman ya, kalau nggak pernah belajar Alkitab ya. Ya setelah kita jawab ini kita coba main tipis-tipis ya teman-teman. Di sini Nandar ditulis, dan tuliskanlah ya kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Lah, kalau kamu baca teks ini itu berangkat dari pasal-pasal sebelumnya. Dari siapa ini? Inilah wahyu dari Yesus Kristus. Justru Yesus yang berkata ini. Kok bisa-bisanya dihubungkan dengan Muhammad? Aduh, nggak tahu deh, nggak bisa. Udah, gua bantu deh kalian. Dari tadi kesusahan banget kalian cari nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Nih gua bantu dah. Yeremia 3 ayat 2. Nih, pengen banget kalian ada Nabi Muhammad di Alkitab. Gua bantu kalian. Nih teman-teman, nubuatan kalau pengen banget gitu, dibantu gitu. Nih kita baca. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau menantikan kekasih seperti seorang Arab. Cederkan. Seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negerimu dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu, saudara-saudara. Di mana penggenapannya? Kita lihat teman-teman. Kita lihat asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ya. At-Tahrim ayat 1. Ya. Nih teman-teman, kita lihat nih kelakuan dari ya nabi mereka, ya. Sebab turun ayat, Al-Hakim dan Anasai meriwayatkan dari Sahih dari Anas bahwasannya Rasulullah memiliki budak perempuan dan beliau berhubungan badan dengannya. Ceder dong. Tanpa pernikahan ini dek. Ini terjawab Yeremia 3 ayat 2. Karena Muhammad, ya mohon maaf ya, Muhammad yang tertulis di sini ya, saya nggak bisa menafsirkan ya. Ini tertulis literal, Muhammad berhubungan badan dengan pembantu atau budak. Makanya Muhammad itu apa teman-teman? Nih, dan beliau berhubungan badan dengannya. Namun lihat ini, istrinya sampai, aduh, gak henti-henti memperingatkan beliau. Diingatin terus. Makanya
makanya pembantu itu, budak itu jangan aduh parah. Mulai batuk si Dandan. Udah gue cukupkan dulu, lanjut. Oke, si Dandan udah mulai batuk. Yang ditanya, yang menjawab. Oke, ya. Lanjut. Teman-teman, jadi Bang Kores tidak sanggup menjawab ya apa yang dibuat dan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Enggak dijawab Nandar. Wahyu 3 ayat 14 sudah dijawab. Ya. Terus Nandar mau bilang di situ kalau itu merujuk kepada Yesus, berarti Yesus itu adalah ciptaan. Lihat bahasa aslinya Nandar. Itu sumber segala ciptaan. Ya, bukan permulaan dari ciptaan. Memang kurang tepat apa yang diterjemahkan oleh LAI. Saya akui itu. Ya Nandar ya, itu. Nah, terkait dengan Wahyu 9 ayat yang ke-6, saya sudah jelaskan dengan Bang Kores ya. Bang Kores, aduh, jangan suka ini Bang, jangan suka comot-comot ya kan. Jangan suka comot-comot ayat nih ya. Wahyu 9 ayat yang ke-6, besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Makanya saya tunjukkan Kolose 2 ayat yang ke-9 ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 1 merujuk kepada Tuhan Yesus. Tidak merujuk kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, bukan saya menghujat. Data. Ya, saya bisa pertanggungjawabkan data saya. Nah, terus kalau Bang Kores tadi bawa Ulangan 13 ayat yang ke-5, padahal saya tidak menyebutkan nama Nabi ya. Saya cuma bilang tadi ini menubuatkan Nabi palsu, tidak merujuk kepada satu nama. Bang Kores tadi bilang, ya kan? Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Jangan dipotong Pak ayatnya Pak. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau. Mari kita lihat siapa yang menyesatkan. Al-Hijr 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Selamat datang di kebenaran. Kalau debat, Selamat datang di kebenaran. Ya, tolong Bang Kores sama Nandar jangan lupa pertanyaan saya. Tunjukkan satu nubuat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Pakai data dan pakai dalil. Kami dari tadi menjawab. Jangan punya tendensi untuk menyerang. Tunjukkan dulu Pak. Nubuatan Nabi Muhammad mana? Pakai data, pakai dalil. Kalau hanya dengan saya, tunjukkan nubuatan Nabi di dalam perjanjian lama. Saya tunjukkan datanya secara lengkap. Tunjukkan satu nubuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Ya, pakai Al-Quran. Jangan pakai Alkitab. Nandar, jangan pura-pura lupa Nandar. Ini buat Nandar, ini buat Bang Kores. Ini buat Nandar. Tunjukkan datanya secara eksplisit nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Bawalah Kidung Agung 5 ayat 16 itu. Tunggu bawa itu. Ya. Karena Nandar gak berani bawa itu. Kubal bali kau bawa itu Nandar. Bawalah coba. Coba bawa data itu. Ya. Bawa data Kidung Agung 5 ayat 16 itu coba. Ya. Tunjukkan. Jawab, silakan Bang Bevan, 1 menit silakan. ya. Jadi Yesus juga bernubuah ya teman-teman. Ya, bahwasanya akan ada kelompok yang merasa mengabdi dengan Allah. Mereka merasa mengabdi dengan Allah dengan menghilangkan nyawa. Itu terjawab. Ya, ada kelompok di abad ke-7 yang merasa berbakti kepada Tuhan dengan ngebunuh orang lain. Dan mereka merasa apa teman-teman? Mereka merasa mengabdi kepada Tuhan. Bukan hanya di abad ke-7 sampai ke abad 21. Ya. Kita rasakan di Indonesia persekusi yang dilakukan oleh siapa? Ya Nandar in the gang. Bangun gereja nangis, cengeng, merasa berbakti kepada Tuhan. Aduh, gua kira Res ada ilmunya, ternyata nggak ada. Biasanya Nandar kalau udah mulai begitu, Nandar udah panik. Nandar udah panik itu, dia udah panik. Terima. Maaf Res ya, aku dulu Nandar, Res maaf ya. ya, Nandar, Kores maaf puas ya. waktunya. Nandar maaf ya.
Ini waktu saya diam. Saya bertanya sudah 2 kali sesi, saya bertanya, siapakah manusia yang pernah disebut sebagai Al-Amin di antara Nabi Muhammad dan Yesus? Di mana di dalam gospelmu Yesus pernah disebut Ho Amen? Lari ke sini, lari ke sana, nggak bisa menjawab. Si Oki bilang, Nandar coba baca dalam bahasa Yunaninya. Ini Oki gua liatin lo. Itu sumber Nandar. Mana ada sumber apa di sini? Ya, Wahyu 3 nomor 14. Apa di sini? Arche itu beginning, ya. Ya, beginning of the creation of God, cederkan. Ditanya apa, jawabnya apa? Oke, si Oki tadi minta. Nandar, tunjukkan Nabi Muhammad di dalam namanya ada, Oki. Ya, saya tunjukkan. Dalam perjanjian baru, Kidung Agung mana nanti belakangan, ya. Di dalam Yohanes berapa ya? 16. Nomor ke-13. Ya. Ini saya bacakan ya. Abahu asirhu ruaha Ahmed jederkon. Namanya Ahmad termaktub di dalam Yohanes 16:13. Sekarang saya tanya, kalau bukan Nabi Muhammad, siapa Ahmed di situ? Ayo, dia kalau kita melihat domirnya, kalau dalam bahasa Arab itu domir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Nah, ternyata di dalam bahasa Ibrani juga ada domir, ada kata ganti. Di dalam kata ganti di sini adalah kata ganti laki-laki. Siapa laki-laki yang bernama Ahmed di dalam Yohanes 16:13 kalau bukan Nabi Muhammad? Ayo kon. Kena kon. Karena Luga Tambunan menyebut ya Roh Kudus itu perempuan. Karena orang Kristen menyangka ini Roh Kudus, padahal Roh Kudus itu perempuan menurut Nabi Luga Tambunan ketika menginterpretasikan Sefer Beresit Verek Estrim Mispar Stayim Jederkan. Wah, ya. Kalau bukan Nabi Muhammad siapa lagi? Ahmed di situ. Saya ingatkan pertanyaan saya yang pertama tolong dijawab. Res, lanjut Res. Habiskan waktunya Res. Oke Kanda, ini Bevan ini kok nabi palsu di Yeremia 32 gitu kan. Ini seorang Arab di padang gurun. Bukan nabi, ini orang Arab biasa. Kalau lu mau nabi, Bevan, kalau lu mau nabi, lu harusnya ke sini. Nah, Yeremia 23:15. Perhatikan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Arab, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Siapa nabi di Yerusalem? 1 Yesus, 2 Yohanes, nabi yang diracun. Cederkan. Selamat datang di kebenaran. Diracun ini nabinya. Ini baru ada kata nabi ini, Yeremia 23:15. Diracun. Di mana Yesus diracun, Kores? Aduh, nggak bisa bahasa Yunani ini. Matius 27:34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Apa ini empedu? Kok LAI tidak nulis yang sebenarnya ini? Nah, kita baca di sini. Matius 27:34. Edokan autopien oinon meta koles. Ini koles ya. Kita buka koles apa nih koles? Koles itu adalah racun tersembunyi. Selamat datang di kebenaran. Jadi Yesus itu udah mah Tuhan palsu, nabi palsu, mati diracun, malah ngehujat Islam. Orang Yesus yang mati diracun kok. Ini loh. Belum lagi tadi soal tompel, kena lagi racun sekarang. Apalah Tuhan lu ini mau dibanggakan di depan kami, bre? Udah kena nubuatan Tuhan palsu lagi di Ulangan 13. Thank you Oki datanya. Dan satu lagi nanti waktunya habis, bre. Thank you.
Enggak, terus lanjut 3 menit. Oh masih ada. Mantap. Ada lah gimana? Oh iya lupa saya kawan-kawan. Nah lalu terus kemudian Nabi kami ngebun-bun orang lain, katanya ngebunuh gitu loh. Ini nggak pede banget ngomong ngebunuh. Nih, ini ngebunuh loh. Nabi kami nih. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Udah pasti dibunuh ini kalau nggak dengar Nabi ini, gitu. Nah, lu sewot? Siapa Nabi Emang itu? bakal dibunuh kok? Pertanyaannya siapa Nabi itu? Siapa namanya nabinya? Ayo. Dijawablah ini nama nabinya siapa nih yang ngebasmi dari umat kita nih? Ngebunuh ini, bre. Iya. Susah banget dari tadi ini udah putaran ketiga Bevan dan Oki, belum ada nama nabi yang keluar dari mulutnya Kristen untuk KPR 323. Waduh, dia nelpon apa namanya? Christian Press nelpon. Gimana nih? Gimana jawabnya nih? Buset aja susah banget gitu. Aduh. Sama ini siapa Oki, perkara tompel itu bukan Wahyu 9 nomor 6, Wahyu 9:16 loh. Mana dia? Tunjukin Res. Nah ini loh Wahyu 9:16 mana dia hilang. Ini loh. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini loh perkara tompel itu di sini. Gitu loh. Tompel apa tato, Res? Tompel lah. Kan tertulis di paha gitu. Nah gitu ya kawan-kawan. Jadi makanya apa ya, maksud gue gini loh, gue bilang di awal sebelum dialog juga, kalian itu akan mati-matian untuk membantah data yang kami berikan. Ya mati jadinya. Orang udah tertulis kok, Nabi akan membasmi kalian yang tidak mendengarkan perkataannya. Udah ditertulis begitu loh, secara maknanya begitu kan, gitu. Betul. Ya udah terimalah kenyataan. Mau dibunuh-bunuh kayak mau diapain, orang nubuatan kan gitu. Lalu kemudian ada tanda pemerintahan di bahunya gitu. Terserah tandanya mau apa, bebas gitu kan. Yang penting jangan tompel di paha. Jangan tompel di paha. Nggak ada nubuatannya tompel di paha, nggak ada nubuatannya, bre. Nggak ada tanda di paha aja, nggak ada nubuatan. Iya gitu. Lo kalau tanda di paha, tompel di paha, orang ngelihatnya gimana? Pas kencing doang kelihatan. Susah ngelihatnya gitu loh. Dan untuk Roma 51 Kolose 29 Oki, itu memang bukan buat nabi. Yang buat nabi itu Yesaya 9 nomor 6 gitu kan. Yesaya 9 nomor 6 yang buat nabi itu. Lihat yang di Yahudinya. Dan Paulus itu dia ingin membuat konsep Yesus yang berbeda, Yesus yang sesuai dengan imajinasinya, Yesus yang membawa damai. Padahal Yesusnya sendiri ngomong dia nggak bawa damai. Gitu loh. Jadi nggak usah dipelintir-pelintir lah. Nggak usah dibenturin lah mereka berdua itu. Biarin mereka hidup masing-masing, bre. Selamat datang di kebenaran. Ceder kan, gak tega aku sebelumnya tuh. Sama. Kenapa collabnya itu sama si Elia Miron kayak Bambang Nursena kayak masa kayak gini sih, nggak pernah perlawanan. Tandanya Anda lagi panik. Aku lagi ya Bang Oki ya. Abang ini aja. Lanjut nanti. Oke. Jadi teman-teman ya, kita buka lagi nih datanya ya. Dan kita akan pertajam nih datanya teman-teman. Ya. Siapa sih yang melakukan perzinahan ya teman-teman? Sebelum itu gue pengen jawab ini dulu deh. Yang racun. Nah kita lihat ya teman-teman. Di dalam Abu Daud 39:12 ya. Siapa nih yang mengaku mati diracun? Kita lihat ya. Rasulullah lantas memerintahkan agar wanita itu dibun. Maka ia pun dibun. Kemudian beliau berkata, pada saat sakit yang membawa kepada kematian. Siapa yang sakit sampai koid? Kita lihat. Nih, aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar. Dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku atau kematian. Ceder kon. Jadi yang metong kena racun itu, ini pengakuan sendiri Nabi Muhammad. Gitu, kores, benar. Ini lagi, yang ini tadi nih, yang mencemarkan negeri dengan zina. Kita lihat nih teman-teman. Coba teman-teman ya, perhatikan ini.
Hadis Malik, Kores lihat dong, biar nanti enak lo ngebantanya. Hadis Malik 882, Sahih ya. Waduh, ini nggak mau ngelihat mereka guys. Mereka udah deg-degan ini kalau udah bawa hadis Malik ini. Nggak enak perasaannya Bacakan ini aja, Bang. teman-teman. Nggak mau ngelihat. Bacakan aja. Nggak mau ngelihat. Kita lihat teman-teman. Lagi panik. Jika Rasulullah pergi ke Kuba, beliau menemui Ummu Haram binti Milham. Lalu Ummu Haram menyuguhi beliau makanan. Ummu Haram adalah istri Ubadah bin Samit. Pada suatu hari Rasulullah menemui si Ummu Haram. Lalu ia memberi makanan kepada beliau. Ummu Haram kemudian duduk menyangga kepala Muhammad. Ini apa-apaan? Ini Nabi kok, aduh, kok tidur di pangkuan orang? Apa-apaan ini? Istri orang itu, suami lagi gak ada di rumah guys. Aduh, tolong lah, ditertipin lah parkirnya itu. Masa parkir kepala di kaki orang, yang betul aja dong. Makanya kalau parkir itu pakai karcis biar tahu di mana parkir. Ini tiba-tiba tidur di paha istri orang. Makanya Yeremia 3 ayat 2 itu dikatakan telah mencemarkan negeri dengan zina. Bisa-bisanya loh. Nandar panik baca Malik 882. Oh iya ya, kok bisa-bisanya Nabi kok tidur di pahanya. Tertib kalau mau parkir kepala tuh jangan di paha orang. Bicara paha dari tadi sih si Kores. Udah gue bawain aja sekalian tentang paha. Makanya kalau jadi nabi itu jangan nubuatannya nabi palsu. Ini nabi kok tidur di paha istri orang. Lanjut Bang Oki. Oke, tapi sebelumnya aku sih nggak ada masalah dengan Bang Kores ya. Tapi sebelumnya Gak ada masalah. Jangan santai Bang Oki, santai. habis nih Nandar, ku bikin Nandar termalu-malu ria. Sebentar Nandar, aku mau jawab dulu Wahyu 3 ayat 14 ya Nandar ya. Itu ya yang aku bukakan tadi Nandar. Ini makanya kalau kita lihat bahasa aslinya di sini Nandar, Wahyu 3 ayat 14 kita lihat di sini dari ciptaan ini apa sih Nandar? Ini kan Nandar mau framing kalau Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Kita lihat di sini Nandar. Bang Kores, Ini apa, rokoknya Nandar? dibakar lah, jangan grogi gitu, dibakar. Penciptaan Nandar, selamat datang di kebenaran. Wahyu 3 ayat 14, ini data Nandar. Ya, ini data yang Nandar bawakan di dalam Wahyu 3 ayat 14. Nah, kasihan Kores Bang Oki. Rokoknya nggak bisa dibakar, dia lupa belum dibakar rokoknya. oh iya. Nah, sekarang Yonatan Nandar, aku bilang dengan Nandar tadi kan, Nandar kalau mau bawa Kidung Agung bawa aja. Ternyata Nandar masuk ke jebakan Batman. Di bawahnya Wahyu 16 ayat 13. Nandar, Wahyu 16 ayat 13 itu adalah tulisan merah. Tulisan merah itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang mengutus Nabi Muhammad? Kalau memang roh kebenaran di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Selamat datang di kebenaran. Hah? Roh kebenaran itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Siapa yang mengutus Nabi Muhammad, Nandar? Selamat datang di kebenaran. Tulisan merah itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Baca satu perikop Nandar. Sudah aku bilang bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 kena. Yohanes 16 ayat 13 kena. Kemana-mana kena. Merah kan? Merah kan Nandar? Terima kasih Nandar sudah mengakui Tuhan Yesus yang mengutus. Itu. Aduh. Lihat ayat ke-14-nya jangan ditinggal dong Nandar. Ayat ke-14-nya jangan ditinggal. Nih. Ia akan memuliakan aku, sebab akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nandar tadi bilang kalau Tuhan Yesus itu nabi palsu. Tapi yang mengutus roh kebenaran merujuk kepada Nabi Muhammad di sini siapa Nandar? Siapa? Ini kan tulisan merah Nandar, perkataan Tuhan Yesus. Jadi maksudnya Muhammad diutus sama nabi palsu gitu maksudnya nih. Sama nabi palsu. Nah, kan tadi dibilangnya Tuhan Yesus itu nabi palsu.
Tulisan merah perkataan siapa Nandar? Kena kan? Terdiam 1000 bahasa Nandar. Nandar maaf ya Nandar ya, maaf ya. Jangan marah loh Nandar, jangan marah. Itu. Makanya Nandar kalau mau bawa data itu Nandar, mau bawa Kidung Agung 5 lagi habis ini. Bawa. Nah, Bang Bepan sebentar ya, mohon maaf. Biar kalian gak lupa pertanyaan saya. Dari tadi kami jawab terus pertanyaan kalian. Apa nubuatan Nabi Muhammad? Data. Mana? Ya, Nandar silakan. Yohanes 16 ayat 13 sudah nggak bisa. Silakan bawakan Kidung Agung 5 ayat 16 lagi. Atau ada data lain lagi, silakan. Beri sini datanya. Tarik napas, tenang, silakan Bang Beban. Bal-bali lagi. Kagak, gue gak mau ngomong sebenarnya, cuma lihat muka Nandar kasihan. Aku jujur ya Bang Oki, aku tuh gak mau terlalu keras malam ini. Karena kemarin gue keras sama Nandar, besoknya dia gak mau lagi. Kores gue keras, besoknya dia gak mau lagi. Makanya aku tipis-tipis aja. Kalau gue sama Kores gue gak ada masalah, biarin aja, gitu kan. Kores sama Bang Bepan, masalah gue sama Nandar. Ya, jawab. Pertanyaan gue jawab Nandar. Jawab ya, kan diam kan, terdiam. Begini. Paling ujung-ujungnya apa? Aduh, gak ada yang lebih pintar ini. Karena udah kena, saya udah tahu framingannya kemana Nandar. Dan Nandar ya jawab ya Nandar. Res. Ya Bang Kores jawab ya, silakan. Apa masalah kita debat sama dua orang ini? Aduh. Iya loh anjir. Katanya apa? Pertanyaannya udah dijawab katanya. Udah dijawab, ya. Mana nama Nabi di KPR 323? Mana Kristen mana? Iya. Mana lambang pemerintahan di bahunya Yesus mana? Malah tompel di paha dikasih. Ini dua dari tadi belum dijawab, bre. Udah bilang dijawab, gegabah ini. Oke, memang ini. Bevan juga sama aja ini. Tapi oke, sorry, gue lupa mulu gitu kan, karena seru banget membahas apa namanya nubuatan Tuhan palsu, Allah palsu itu buat gue. Nah ini untuk nubuatan Nabi, salah satunya bisa lo lihat di sini. Sorry bre, agak telat gue ngasihnya. Di hadis Jami' At-Tirmizi nomor 1569. Apa membuatmu tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di jalan Allah. Mereka unggul di atas lautan, laksana para raja di atas dipan. Aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk dari mereka. Beliau lantas mendoakan Ummu Haran dan kembali meletakkan kepalanya untuk tidur. Kemudian beliau bangun dan tertawa. Ummu Haran berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di jalan Allah seperti yang beliau sebutkan di awal. Ummu Haran berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah aku agar termasuk dari mereka. Beliau bersabda, engkau termasuk orang-orang yang pertama. Ummu Haran lalu mengarungi lautan pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Saat akan mendarat dari lautan, ia terpental dari tunggangannya hingga ia pun meninggal. Tirmizi berapa? Jadi terbuktinya dua di sini langsung. Hadisnya di sini. Tirmizi berapa? Di hadis Jami' At-Tirmizi nomor 1569. Kitab keutamaan jihad gitu. Jadi pertama, tentara Islam akan berperang di lautan, lalu kemudian yang bertanya akan syahid di peperangan pertama di lautan tersebut. Ini terbukti dua. Nubuatan kayak gini gampang. Makanya buat kami, Yesus bernubuat terus dituhankan itu receh bre, serius. Nah itu jawabannya lunas tuntas gitu loh kalau jawab bre. Kayak gitu loh kalau jawab. Bisa nggak nih kalian anjing udah 4 putaran nama Nabi di KPR 323 nggak ketemu-ketemu. Oke, berikutnya mengenai perkara racun, kawan-kawan siap-siap ya dapat ilmu dari Kores baik yang Kristen maupun yang Islam gitu. Mengenai perkara racun ya, di sini udah dikatakan di Yeremia 23:15. Ini Nabi di Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nah, minum racun kan? Matius 27:34. Dia minum anggur bercampur empedu. Empedu di sini racun. Tadi udah gua kasih datanya, mohon dipelajari. Dan di sini disimpulkan di dalam worldhistory.org dikatakan apa? Korban-korban penyaliban diharapkan itu bisa hidup sampai beberapa hari. Sangat bermasalah sekali di dalam gospel, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus mati cuma 3 jam. Cuma 3 jam mati dia. Kalah sama Kores. Coba lu paku kaki dan tangan gua seharian 2 harian bisa. Ini cuma 3 hari mati, cuma 3 jam mati. Artinya apa? Mati diracun. Gitu Bevan. Masa lu yang mati 3 jam mau dibandingin sama yang mati 4 tahun kemudian?
Ya kalah total lah ini, kalah total lah bre, Tuhan lu ini. Selamat datang di kebenaran ya, bantah ini data bre, Yesus lu mati 3 hari, nggak mungkin, cuma 3 jam matinya. Ini yang kerja masuk pagi aja belum pulang, udah mati duluan Tuhan lu. Pulang kerja nggak tahu kalau Tuhannya mati ini orang-orang. Loh, Tuhan saya mati, kapan? Ya, pas kamu kerja katanya lah, nggak tahu saya. Lalu kemudian soal perkara zina budak gitu kan, seorang Arab ini zina budak. Bre, lihatlah ini bre kelakuan nenek moyang Tuhan lu. Kejadian 30 nomor 4. Diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Diprot-prot ini budak. 1. Jenteran. Mukanya sedih aja. Kalau dibahas kitabnya sendiri, hujatannya kembali ke kitabnya sendiri, sedih. Gue gimana, gue nggak tega lihatnya. Ini ya masih panjang waktu gue bre. Kejadian 30 nomor 9. Ini 10 nomor 10 ya. Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Tuh diprot-prot 2 budak. Waduh. 2 budak diprot-prot. Kejadian 30 ini. Aduh. Kayak mana mau menang lawan Kores dan Kandayonat lu tuh kawan-kawan Kristen. Lihat lo ini, budak 2 lo diprot-prot. Enak. Oh yes, oh no. Ya enggak? Gitu kan. Nah, ini gue enggak puas sampai sini ya. Siap-siap kalian, siap-siap. Lalu kemudian di Blue Letter Bible ya, nih perhatikan di sini. Ini untuk penjelasan Lukas 1 nomor 35. Dikatakan di sini, the power of the highest will overshadow you gitu ya. Jadi kekuatan dari yang maha tinggi akan overshadow atau menanggung, mencakupimu. Overshadow itu apa? Di poin ketiga dikatakan apa di sini? Ini adalah sebuah ekspresi manis yang mencoba mengesampingkan persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Dan selamat datang di kebenaran, Roh Kudus dan Maria bersetubuh. Ini Blue Letter Bible. Gitu. Lanjut, Res. Jadi kalau nabi kami buat kalian gak bermoral, Tuhan kalian moralnya di mana? Prot-prot sama manusia. Gitu loh. Wah, nggak tenang duduknya Bevan. Mau ke WC, nyusul Oki. Oki muntah kayaknya dengan Kores Oki. Bevan mau ke WC dulu nggak apa-apa. Gak tega. Ya, silakan Kanda. Hancur mereka. Aku mah cukup 1 menit sebelumnya, Res. Enggak. Kores tadi sudah membuka KPR 323. Siapa nabi yang membasmi yang dinubuatkan oleh kitab tersebut itu siapa, nggak dijawab. Siapa ho amin di situ? Wahyu 3 nomor 14 nggak dijawab. Kan saya tanya berulang kali dari tadi itu. Siapa orangnya? Di mana tempatnya? Ada orang yang memanggil Yesus ho amin, nggak dijawab. Ya. Oki nanya sama saya, Bang Nandar, di mana Nabi Muhammad tertulis di dalam gospel. Saya tunjukkan kan, sebagaimana Quran surat As-Saff ayat ke-6. Ya, Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa mubasyirom bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ismuhu siapa? Oke, Ahmad. Kita buka di dalam Bible-mu, Yohanes 16:13. Kamu ngerti kata ganti nggak di sini? Kata ganti di sini pakai hu itu laki-laki. Kalau Roh Kudus itu perempuan. Kejadian 1 nomor 2 dibaca tuh concordance-nya. Kalau di sini laki-laki, makanya saya bacakan. Abalhu asirhu ruaha Ahmed. Siapa Ahmed di sini? Ahmad jederkon. Res, lanjut Res. Gua cuma mempertegas itu aja. Masih ada 1 menit, Res. Lanjut. Nah itulah, ya thank you Kanda Yonat waktunya ya. Ini gue ngasih tahu untuk Oki dan Bevan gitu loh. Semua hujatan kalian kembali lagi ke Tuhan kalian. Bahkan tadi udah sampai ke Roh Kudus loh. Gue udah ngasih lihat datanya Roh Kudus loh di sana. Bersetubuh dengan Maria, blueletterbible.org gitu. Dimana ekspresi manis ini mengesempingkan persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Terus lu bilang nabi kami yang bejat. Tuhan lu yang bejat kalau kayak gini caranya, bre. Tuhan lu yang bejat itu. Gitu, ngapain Tuhan prot-prot perempuan? Ini kita nggak perlu ke komentar lah. Kejadian 6 nomor 2, anak-anak Allah gitu. Mencari anak-anak manusia lalu bersetubuh dengannya. Apalah ini kitab gitu. Kalau nggak kawin zina. Isinya gitu aja ini Tuhan ya. Menyembah Allah yang benar kawin. Menyembah Allah yang salah zina. Gitu aja kelakuannya. Thank you. Yes.
Aku nggak tega ini perlawanan. Apa? Oke, kamu nggak mau rolling kah sama bom-bom ke sama sop katul ke? Nanda, Ini Biar- waktunya udah habis. Oh iya. Nanda Nggak mulai tega panik, aku Nanda mulai liatnya tuh. panik. Tes, nggak Enggak tega aku. Enggak Gimana, siap Bang? denger. Gas. Enggak Harus siap ini. Harus siap dia. Enggak siap dengerin narasi. Oh nggak siap ya, kasihan. Ya, itulah teman-teman ya. Teman-teman Islam ini ya memang mereka ini dalam kebingungan dan gak tahu gitu mau arah kemana. Kita bahas nubuatan tiba-tiba larinya ke Roh Kudus. Aduh ampun. Gini banget loh kualitas pendebat Islam. Perasaan gua kalian ini udah yang mewakili Islam tapi aduh ya ampun parah. Tiba-tiba ke Tamar. Hubungannya apa dengan nubuatan Kores? Kocak lu ini ngaco aja nih makin. Gak ada gitu yang pintar orang Islam gitu yang bisa berdebat gitu yang ngerti tema gitu. Jawab dulu. Lu sadar gak sih Kores tiba-tiba bahas si Tamar hubungannya apa dengan tema kuclok? Makanya kalau punya nabi itu kelakuannya itu ya dilihat dulu gitu loh. Saya kasih data tadi, nih saya bukain lagi datanya ya tentang kelakuan baginda ya. Ini saya gak ada tambah-tambahin gitu loh. Memang nabi pada saat itu memang nih, tak kasih datanya lagi ya. Memang Nabi Muhammad pada saat itu tidur di pangkuan istri orang, Kores. Ini nggak ada hubungannya dengan Tamar lah, karena kita lagi bahas tentang nubuatan nih, ya. Pada saat itu hari Rasulullah menemukan dia memberi makan kepada beliau, maksudnya kepada Muhammad. Ummu Haram kemudian duduk menyangga kepala Muhammad. Siapa Ummu Haram ini? Itu adalah istri dari orang. Siapa nama suaminya adalah Ubadah bin Samit. Tiba-tiba ke Tamar. Astaga. Ini Nabi Muhammad yang kita bahas, tanya nyambungnya kemana-mana. Lu gak bisa jawab. Lu gak bisa jelasin kenapa Nabi Muhammad tidur di pangkuan istri orang. Makanya hadisnya dibaca Malik 882 Kores. Aduh. Coba cari pertanyaan yang inilah yang bisa kita debatkan tentang nubuat gitu loh. Ya. Silakan Bang Oki. Nanti aku nambah lagi kalau ini. Oke, ya. Yang pertama saya mau tanggapi dulu Bang Kores bahwa Tirmizi 1569 ini disebutkan nubuatan digenapinya di mana kalau boleh tahu. Namanya nubuatan itu supaya tahu valid kebenarannya itu digenapi. Oke, kita baca ya. Hadis Tirmizi 1569, wahai Rasulullah doakanlah agar termasuk mereka. Beliau lantas mendoakan Ummu Haram kembali meletakkan kepalanya untuk tidur, kemudian beliau bangun. Oh ini kita mulai dari sini ya, nanti dipotong katanya ya. Waduh. Rasulullah Tidur pernah lagi masuk di menemui pangkuan Ummu orang. Haram binti Miham, lalu Ummu Haram menghidangkan makanan kepada beliau. Ummu Haram adalah istri Ubaidah bin Amud. Suatu hari Rasulullah menemui lalu memberikan hidangan makanan kepada beliau. Ummu Haram adalah istri Ubaidah, lalu beliau memberi hidangan. Ini mana Bang Kores? Tirmizi 1569, hidangan-hidangan di sini. Mana sih? Hah? Mana? 1569. Mana hidangan di sini? Yang mananya? Yang atasnya. Lalu ia memberi hidangan kepada ini, ia beliau sambil tertawa. Ummu Haram berkata, aku bertanya, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di jalan Allah. Di mana di sini nubuatan? Digenapinya di mana? Mana penggenapannya? Mana? Sabar. Baca ke bawah. Jangan panik. Jangan panik Nandar, jangan panik ya. Bukan panik, kita gemas. baca ya. Ya, laksana para raja di atas dipan, wahai Rasulullah doakanlah agar termasuk dari mereka. Beliau lantas mendoakan Ummu Haram kembali meletakkan kepalanya untuk tidur. Kemudian beliau bangun dan tertawa. Ummu Haram berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah apa yang membuatmu tertawa? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di jalan Allah.
Seperti yang beliau sebutkan di awal. Ummu Haram berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar termasuk mereka bersabda, engkau termasuk orang-orang pertama mereka. Mana di sini digenapinya, Nandar? Udah mentok. Kemana lagi? Udah mentok. Kemana? Mana yang digenapi? Tuh sampai pindah-pindah. Ya, berat. Nah terus Nandar bawa Yohanes 16 ayat yang ke-13. Oke, kita buka datanya ya. Yohanes 16 ayat 13. Kita lihat di sini kebenaran di sini apa, Nandar? Apa nih, Nandar? Aletia, Nandar. Di mana sini mehme? Kita lihat nounnya, Nandar. Nounnya di sini feminim, Nandar. Nounnya feminim, Yonatan, Nandar. Jangan bercocok logi, Nandar. Jangan kebanyakan cocok logi ya. Makanya saya bilang tadi, tapi nggak apa-apa. Kalau Nandar mau bawakan roh kebenaran di situ merujuk kepada Nabi Muhammad, ingat, kalian sedang bilang Tuhan Yesus itu adalah nabi palsu. Yang berkata di situ adalah Tuhan Yesus. Berarti nabi palsu yang mengutus nabi kalian, begitu rupanya. Jangan jadi standar ganda. Jangan jadi standar ganda, Nandar. Berarti yang mengutus nabi kalian itu adalah nabi palsu. Begitu ceritanya. Berat ya teman-temannya. Itu. Tolong Bang Kores, tunjukkan saya hadis Tirmizi 1569 di situ di mana yang digenapinya, Bang. Ya, kalau memang di situ adalah nubuatan. Gimana di situ digenapinya? Silakan Bang Dominik dipakai dulu waktunya. Oke. Jadi saya bantuin lagi ya mereka ya teman-teman. Tentang ya, kalau dibilang dipaksa banget nih harus ada nih nubuatan Nabi Muhammad. Ya, nih. Nih teman-teman, di dalam Yohanes 8 ayat 44 di sini dikatakan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu, ia adalah pembun manusia sejak semula dan tidak ada di dalam dia kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Siapa yang ngebun-ngebun ini teman-teman? Jangan. Kita lihat di dalam Bukhari 24. Bukhari 24 derajatnya sahih. Siapa yang diperintahkan untuk ngebun? Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi yang punya keinginan untuk ngebun manusia itu ya adalah iblis, saudara-saudara. Ya, jadi kalau punya nabi, punya suri toladan yang kerjaannya ingin ngebun orang-orang, ya, itu adalah iblis kata Tuhan Yesus. Dan dia adalah bapa dari segala dusta. Kita lihat nih hadisnya. Siapa nih yang izinin berbohong? Ayo. Hadis. Nih. Siapa yang mengizinkan berbohong? Kita lihat teman-teman. Tirmizi ya 1862. Boleh berbohong dalam 3 hal. Habis waktunya. Bang Dominik habis waktunya. Habiskan res. Aduh, lah ditanya Linjawa. Habiskan res waktunya. Anjir, udah putaran kelima belum ada nama Nabi di KPR 323, bre. Hancur Kristen malam ini seperti malam-malam biasanya. Gak ada yang baru dari kalian, serius. Oke, kita masuk ya. Kita masuk ke dialognya sekarang. Pertama, Oki, bacanya jangan sambil marah-marah gitu loh, bre. Jangan sambil marah-marah. Kalau sambil marah-marah gak ketemu. Ini loh. Nih. Habisnya tuh di sini loh. Saat akan mendarat dari lautan, ia terpental dari tunggangannya hingga ia pun meninggal. Jadi udah nyampe lautan, terus dia bagian dari salah satu yang meninggal, salah satu yang syahid. Inilah yang tadi lu bacain di atas. Ceper kon.